Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Kita ngomongin mainan lagi dan akhirnya sampai juga di momen ini, yaitu kita nge-review the one and only Master Grade Extreme Strike Freedom. Lama ya dari unboxing sampai review, ini hampir 2 bulan kayaknya. Jadi buat yang nungguin, sorry banget, tapi sekaligus makasih banget akhirnya udah nonton videonya sekarang. Jadi langsung aja, gue akan mulai reviewnya. Gue akan mencoba nggak terlalu panjang, meskipun pastinya sih bakal jadi panjang. By the way, buat yang mungkin penasaran, Bang, ini ngerakitnya susah ya sampai akhirnya sebulan lebih kelarnya? Jawabannya sebenarnya nggak. Asli, ini tuh kitnya sebenarnya gampang banget buat dirakit dan nggak lama. Yang lama itu adalah nyari waktu kosong buat ngerakitnya aja. Jadi kalau misalnya gue punya ini, itu kayak di bulan Desember kemarin pas lagi minim kerjaan, nggak sampai seminggu gue yakin udah beres 100%. So, kalau menurut gue ini adalah satu poin plus dari kitnya, karena selain dia keren, tapi dibikinnya juga nggak susah ya. Jadi mudah dalam artian mungkin bukan buat yang pemula. Oke, sekarang langsung aja kita ke Master Grade Extreme ya. Untuk rakit ini seperti yang udah sempat gue bahas di video unboxing, dia ada 3 plus 1 langkah untuk menyelesaikan. Yang pertama itu adalah ngerakit inner frame, habis itu dia di langkah kedua adalah ngerakit backpacknya. Langkah ketiga adalah pasang armor sekaligus bagian yang bikin ganteng ini. Dan yang terakhir adalah bikin aksesoris. Aksesorisnya di sini ngeliputin senjata dan juga base ya, jadi nggak perlu beli terpisah lagi. Kalau udah kelar semua, maka ya sudah selesai sih Master Grade Extreme, mungkin tinggal ditambahin sama pasangin dekal. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama Master Grade standar ya, walaupun sama-sama mereka punya inner frame, tapi pas proses bikinnya itu berbeda. Jadi kalau Master Grade yang umum kan biasanya ya pas misalnya kita bikin badan, kita bikin frame-nya langsung ditempel armornya, udah begitu. Sedangkan di sini fasenya dibedain ya, jadi kita bikin frame-nya dulu baru dipasang ke armornya. So sekarang gue akan mulai dulu dari yang fase pertama, yaitu inner frame-nya. Ini adalah bagian yang kalau menurut gue paling makan waktu untuk ngebikinnya. Paling enggak ya dari pengalaman gue seperti itu. Warnanya dominan gold ya, injection, yang kalau menurut gue sih kelihatan keren-keren aja. Ya gue tahu sih banyak yang juga kurang sreg dengan warna seperti ini. Tapi kalau gue sih suka, apalagi di sini Bandai ngasih warna gold yang berbeda-beda. Jadi ada beda tone warnanya, beda finishing yang dipakai, sehingga ngasih dimensi yang menarik banget dan nggak monoton. Kalau mungkin lu butuh contoh warna emas yang monoton, kebetulan di sini gue punya satu, yaitu RG ya, RG Unicorn Gundam yang Gundam Beast Limited ya, gold coating. Ya ini tuh monoton banget. Jadi ya udah warna emasnya rata semua, dan inilah yang akhirnya menjadi dasar opini dari gue bahwa pemilihan dan jenis warnanya si MG Extreme ini emang ada di level yang berbeda. Jadi wajar banget kalau harga itu juga beda jauh. Nah, di mode frame ini kita juga bisa nyobain beberapa poin artikulasi yang nantinya bakal ditutupin sama armornya. Salah satu yang gue suka itu adalah di bagian shoulder pad alias bahunya yang bisa kita buka tutup ya, ke atas bawah. Habis itu di bagian lainnya tuh ada front skirtnya yang cakep ya, bisa dibuka gini. Di balik betisnya juga bisa diatur-atur, sama yang di bagian belakang. Ya cukup banyak poin yang bisa dimain-mainin, sehingga menurut gue ini bikin tampilan jadi keren. Overall kalau menurut gue, bagian inner frame-nya ini bagus dan beda banget daripada Master Grade kebanyakan. So, experience-nya emang sangat-sangat berbeda. Kemudian kita lanjut ke fase kedua, yaitu backpack ya. Untuk yang ini sebenarnya bikinnya nggak lama. Cuma emang rada repetitif, karena di sini kita mesti bikin si Dragonnya kan 8 biji ya. Gitu yang sering ngerakit Gunpla, apalagi mungkin udah pernah ngerakit Freedom, Strike Freedom ya, kalau bikin parts yang banyak ini kan mungkin BT-nya adalah repetitif ya, karena bikinnya banyak. Hasil jadinya keren, dan ini tuh dia nggak pakai inner frame, jadi udah kayak ngerakit standar doang. Artikulasinya oke, dia bisa dilipat ke belakang, mau dibuka lebar ke samping juga bisa ya, semuanya oke. Dan ngomong-ngomong kita ngebuka sayap, di sini dia sistemnya itu manual spreading ya. Jadi tiap dragonnya itu sendiri-sendiri pergerakannya. Jadi sama kayak yang gold injection tadi, bagian ini juga ada pro dan kontranya, karena gue baca ada juga yang pinginnya kayak mechanicals ya. Jadi kayak misalnya kita geser satu, kebuka semua. Kalau gue sih pribadi lebih suka yang satu ya, karena selain sistem pas bikinnya jadi nggak terlalu kompleks, tapi juga bikin posenya itu jadi lebih dinamis, karena tiap dragon kan bisa kita atur sendiri-sendiri. Cuman ya emang kalau emang pingin yang simetris banget bakal agak susah di sini. So balik lagi ke preferensi, sukanya kayak gimana. Dan untuk yang utama, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, adalah ini dia si Master Grade Extreme yang udah selesai dirakit
full ya. Jadi ini 3+1 karena senjatanya juga gue udah selesai. Pokoknya pas gue sampai ke fase ini, gue tahu kalau harga mahal yang dikasih sama Bandai di sini sebenarnya bisa dijustifikasi karena ini emang bagus banget ya itu. Jadi untuk sebuah kit Master Grade yang pernah gue rakit, ini tuh adalah di level yang berbeda, emang bagus banget. Sedikit disclaimer, di sini seperti biasa gue rakit ala Kadara dengan nipper sama body knife, ada panel lining sedikit, dan juga decal sama stiker. Ini ya ada tapi nggak semua gue pasang karena emang gue nggak terlalu suka yang keramaian gitu. Jadi kalau emang lu suka pasang yang decal banyak gitu, tenang aja karena di sini lumayan banyak stoknya buat kita berkreasi. Dan oh ya, selain decal, Master Grade Extreme ini punya 2 stiker ekstra, yaitu ada yang namanya metallic sticker dan juga etching sticker yang kayak besi. Untuk stiker yang jenis kedua ini semua dipasang di bagian part yang ceritanya tuh kayak buat sirkulasi udara gitu ya. Jadi dia ada di dada, ada di kaki. Menurut gue ini semuanya bagus, jadi dipasang aja semua karena selain ya emang nambah detail tapi jumlahnya juga nggak banyak, so nggak repot. Terus untuk metallic sticker ini jumlahnya lumayan banyak ya, dan menurut gue mungkin nggak usah dipasang semua. Saya terkhusus untuk yang ditempel di bagian frame. Buat yang ini tuh menurut gue agak kurang penting sih, karena pada beberapa bagian ya itu ditempelin di frame-nya di dalam. Tapi begitu kita masuk ke bagian pasang armor, blast, dia ketutupan, hilang, nggak kelihatan. Jadi kecuali lo emang pengen detail banget tuh semua ditempel, semuanya ada, ya atau mungkin lo pengen nge-display 50-50 gitu ya, jadi sebagian pakai armor, sebagian enggak. Ya menurut gue sih mungkin nggak terlalu worth it untuk dipasang semua. So jadi ya balik lagi ke preferensi lo pengennya kayak gimana. Untuk sedikit perbandingan dari ukurannya si Master Grade Extreme, sebenarnya dia tipikal Master Grade 100 aja ya. Jadi untuk perbandingan sama High Grade Aerial terus sama High Grade RX78, compare sama Master Grade RX78, Master Grade Deadside, dan juga Mega Size ya kurang lebih kayak gini lah ukurannya. Sekarang baru deh kita lihat lebih lanjut si kitnya ya. Gue kasih dulu penampakan Master Grade Extreme yang diputar supaya kita bisa lihat bagian depan, samping, dan belakang ya. Dari sini aja itu sebenarnya udah bisa dilihat kalau detail yang dikasih Bandai di sini itu top banget. Bener-bener diperhatiin dan satisfying setelah kita melalui proses rakitnya tadi. Jadi gue pas jadi tuh, gila emang ini bagus banget. Mulai dari detail, dari separasi warna kayak di muka, di torso depan, belakangnya dengan kombinasi gold dari inner frame, bahunya bisa dibuka tutup tadi, skirt pinggang sampai kaki. Itu semua nunjukin detail yang bagus banget. Waktu itu ada yang sempet nanya sama gue, Bang, kalau misalnya dibandingin, di-compare sama Metal Build ya, Strike Freedom, itu kayak gimana? Nah gue nggak tahu nih karena gue nggak punya itu Metal Build Strike Freedom. Tapi kalau gue cuma ngeliat gambar-gambar yang ada di Google ya atau mungkin video-video di YouTube, kayaknya sih ya Master Grade Extreme ini punya satu tingkat di atas untuk soal detail ya. Correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya ada yang punya ya kedua unit ini boleh share banget pengalamannya di komentar. Untuk build quality menurut gue juga ini adalah kit yang solid banget. Kayak semua parts ya, hampir semua parts terpasang dengan sangat rapat. Ya, sepengalaman gue nggak ada yang bener-bener loose dan gampang copot. Palingan yang gue notice adalah sedikit di bagian sayap sebelah kanan dia sambungannya agak sedikit gampang copot. Cuman ya no big deal kalau menurut gue, nggak masalah, bukan deal breaker sama sekali. So overall kitnya menurut gue bener-bener berasa solid. Meskipun kalau kita pegang, kita angkat ya feel-nya standar-standar Master Grade aja, masih berasa plastik gitu ya. Beda misalnya kalau lo bandingin kayak ngangkat Chogokin atau Metal Build kan itu emang berasa besinya. Nah, sekarang yang di sini ya emang berasa masih plastik aja. Untuk kita ngediriin si Master Grade Extreme ini tanpa dipasang ke base juga sebenarnya bisa-bisa aja, nggak ada masalah selama dalam posisi dia nggak ditempelin backpack ya, nggak masalah. Kalau kayak gitu sih ya normal-normal aja, bisa-bisa aja tanpa base, karena kalau dipasangin dia pasti keberatan. Nah tadi kan gue bilang normalnya nggak bisa, karena kalau kita pakai cara yang agak sedikit nggak normal, sebenarnya bisa dia didiriin tanpa base dan dipasangin ke backpack, yaitu dengan cara backpacknya kita pasang secara terbalik. Jadi kalau kita lihat lebih dekatnya, slot konektor yang ada di belakang itu ternyata bentuknya simetris. Jadi ini bikin backpack bisa dipasang kebalik ya, jadi nggak masalah kita pasang kebalik sekalipun itu bisa. Jadi kalau emang mungkin lu pengen ngedisplay dia tanpa base dan lu nggak perlu mungkin ada yang kebalik, ya udah tinggal lu pasang secara terbalik aja backpacknya, terus lu buka sayapnya sampai dia lebar nyentuh ke meja dan beres ya, udah bisa sebenarnya. Bukan cara yang paling ideal, but ya it works gitu, nggak masalah.
Sebelum lanjut ke artikulasi, perlu kayaknya gue nge-highlight soal aksesoris. Untuk senjata, ya dia standar, Strike Freedom, punya sepasang beam rifle yang ikonik banget. Masih bisa dicolok alias digabungin, caranya gampang dan sambungannya juga kuat. Untuk railgun yang samping juga masih ada nempel di pinggang, bisa dilipat ke belakang dan ini berguna kalau misalnya kita pingin ngasih tempat supaya beam rifle-nya bisa ditaruh di pinggang ya kalau lagi nggak dipasang di tangan. Terus untuk efek beam shield-nya juga ada sepasang ya. Dan satu lagi yang nggak ketinggalan adalah beam saber alias pedang. Masih dengan gimmick yang menurut gue keren karena dia bisa digabungin jadi satu begini. Tapi kalau misalnya lagi nggak dipakai ya dia bisa disimpan di slot yang deket railgun seperti sekarang. Cuma untuk soal beam saber nih gue punya satu catatan yang gue sebenarnya kurang suka, yaitu adalah dia hanya bisa dipasang di tangan atau jari yang mechanical ya, yang seperti ini. Gue pribadi selama ngerakit Master Grade gue nggak pernah suka dengan model telapak tangan yang kayak gini karena menurut gue mereka ini merepotkan. Tapi buat yang suka ya pasti bakal happy. Dari samping tangan yang mechanical dia ada beberapa pasang lainnya yaitu full yang ngepal tapi dia nggak bisa megang apa-apa ya, jadi nggak ada lubangnya. Terus ada tangan yang buat megang beam rifle, ada tangan yang kebuka. Ya, jadi ini yang kebuka nggak cuma berguna untuk pose tangan terbuka entah lo mau bikin kayak gimana, tapi juga penting banget kalau misalnya kita pengen ngeposein dia pas beam rifle-nya digabungin. Akhirnya sekarang kita masuk juga ke bagian artikulasi yang mana ini pasti ya penting banget. Karena kalau kita udah ngeliat kit sekeren ini ya dengan begitu ikonik animenya gitu, pasti kita kepikiran untuk ngeposein sekeren mungkin gitu. Mungkin kita punya scene favorit atau apapun. Jadi ya ini artikulasi pasti penting banget. Dimulai dari kepala, yang paling stand out itu adalah kemampuan buat dongaknya yang bagus banget. Nunduknya juga oke, tapi dia tuh nggak bisa ditekuk miring ke kiri, miring ke kanan. Muter 360-nya dia sebenarnya bisa, cuma mungkin mesti agak disesuaikan ya, agak keras sedikit, tapi ya masih bisa juga untuk nengok ke kiri, nengok ke kanan, nggak ada masalah. Next, kita lanjut ke tangan, kita mulai dari bahu. Shoulder pad, ya ini bisa diangkat ke atas tinggi, terus lengannya juga bisa diangkat lumayan sampai 90 derajat seperti sekarang. Untuk bagian yang nyambung ke badan, ya ini juga ada tambahan gerak, jadi misalnya kita pengen extend tangannya ke depan, dimajuin mungkin buat pose segala macam ya bisa-bisa aja. Sambungan di bahunya bisa diputar 360, terus lengan atasnya juga ya bisa ya diputar 360. Sikunya double join ya bisa ditekuk sampai segini. Telapak tangannya seperti biasa dia pakai ball head, nggak ada yang loose jadi tetap bisa bebas kita gerakin tapi nggak ngampleh pas dia megang senjata. Ini gue juga suka. Lanjut buat badannya, kekurangan dari kit ini ya si Master Grade Extreme Strike Freedom adalah dia nggak punya ab crunch. Jadi nekuk badan ke depan ke belakang itu dia nggak bisa ya. Jadi badan kaku. Tapi beda cerita nih sama yang ke sampingnya karena di sini menurut gue bagus banget. Ini dia bisa miring ke kiri, ke kanan ya oke banget. Jadi cukup termaafkan lah dari soal ab crunch tadi. Terus untuk bagian pinggang dan kaki, kita mulai dari bagian flap dulu yang di pinggangnya. Ini menurut gua oke, pengaturan posisinya juga cukup fleksibel. Yang di bagian depan dia bisa diangkat cukup jauh, jadi ruang untuk kita majuin kakinya itu lebar. Sedangkan buat yang bagian belakang ini dia nggak terlalu banyak ya, sehingga artikulasi kaki ke belakangnya itu mentok, cuma bisa segini doang. Oh ya, untuk yang bagian belakang ini bisa kita naik turunin ya. Jadi diturunin ini sebenarnya ya spesifik fungsinya buat kita ngasih ruang seandainya kita pingin geser si railgunnya ke belakang supaya kita bisa naruh beam rifle di samping. Dengkulnya juga cakep, double join, bisa tekuk sampai segini. Terus untuk ankle pivotnya juga menurut gue sip banget. Karena dia untuk digeser-geser udah leluasa, jadi menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Overall, kalau menurut gue, poin pose ini harusnya nggak ada masalah. Karena selain ya atau di luar soal ab crunch yang nggak ada tadi, titik-titik kunci buat kita artikulasi itu semuanya udah bagus banget ya. Plus ditambah, kit ini kan solid dan base-nya juga cukup pakem, sehingga buat kita posein yang keren-keren harusnya nggak ada masalah. Palingan gue mau sedikit nambahin aja untuk bagian base-nya. Jadi untuk yang sambungan ke backpack-nya ini kan dia modelnya kayak slide gitu. Ini gue beberapa kali sempet pas lagi ngeposein dia, apalagi yang bener-bener nakuk ke bawah gitu. Dia agak berat dan suka geser, bahkan waktu itu pernah jatuh sekali. So untuk sambungannya ini menurut gue akan sangat baik kalau misalnya lu lem aja ya, dilem aja supaya dia nggak geser-geser, nggak bakal copot. Toh ya ini base-nya kan nggak bakal lo gunakan untuk gendam-gendam yang lain kan, jadi ya udah dilem aja, menurut gue nggak ada masalah. Habis itu masih soal pose, kita juga mungkin kalau menurut gue ya, kita tinggal tunggu waktu aja sampai nanti Bandai ngerilis P Bandai lagi untuk Dragon sama Wing Effect seperti yang mereka lakukan di Real Grid-nya.
Adanya kapan gue nggak tahu, tapi kayaknya cukup mustahil ya hal itu dilewatin, apalagi untuk sebuah perusahaan company yang emang suka milking kolektornya dengan aksesoris tambahan seperti itu. Dan menurut gue untuk kit sekeren ini pasti sih menurut gue bakal dibikinin. So kesimpulannya sampai sini gue sih suka banget dengan Master Grade Extreme ini. Ini adalah kit yang solid banget dan worth it ya. Detail, warna, gimmick, artikulasinya itu oke. Dan palingan kekurangannya tadi app crunch yang nggak ada. Terus untuk gimmick LED seperti kayak kita lihat di Master Grade Extreme yang unicorn, dia juga nggak ada di sini. Tapi kalau menurut gue itu nggak masalah, karena kalau buat gue ya balik lagi itu nggak penting-penting amat, toh emang bikin ribet doang pas bikinnya. Sedangkan ya di sini nggak ada, ya menurut gue nggak masalah. Terus kalau mungkin ada yang nanya, Bang, menurut lo apa kemahalan sih buat sebuah Master Grade harganya segitu? Kalau menurut gue sih, gue bisa bilang ya ini mahal ya kita bandingin dengan Master Grade yang lain. Tapi jangan lihat dia hanya sebagai Master Grade, tapi anggap aja ini sebenarnya adalah PG, Perfect Grade, yang dikemas dalam bentuk Master Grade ya. Karena emang gue ngerasanya pas bikin seperti gitu ya. Dari detail, dari fase bikin, semuanya ya kayak PG, tapi ukurannya MG. Trennya kan kalau gue lihat kayak emang begitu ya sekarang dari Bandai, karena mereka lagi suka banget ya ngecilin yang gede dan gedein yang kecil ya. Ngecilin yang gede ya udah bisa kita lihat nih contohnya seperti ini dari sebuah Perfect Grade dibikin dalam bentuk sebuah Master Grade ya. Dulu mereka juga punya bikin RG itu kan adalah ngecilin yang gede, jadi RG adalah Master Grade yang dikecilin. Nah untuk ngegedein yang kecil kita bisa lihat mereka akhirnya ngebikin Master Grade SD Freedom ya, dua-duanya dari seri set, karena tahun ini kan mereka anniversary yang ke-20 tahun. Jadi kalau nanti mungkin ada pengumuman mereka bikin Justice atau Destiny atau set lain dalam format yang sama, gue sih nggak bakal kaget. So untuk Master Grade Extreme ini dengan harga yang memang agak tinggi ya, menurut gue worth it kalau memang ada budgetnya dan lo emang suka atau mungkin emang collector set dibeli, gue yakin lo nggak bakal nyesel. So kalau emang tertarik bisa lo tuh cek, gue taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Jadi ya itu dia akhirnya video reviewnya untuk Master Grade Extreme Strike Freedom selesai juga setelah penantian yang cukup panjang. Semoga menjawab bagi mereka yang mungkin lagi mencari referensi atau sekedar pengen nonton doang. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.